Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Umat muslim wajib tahu, bukan dapat pahala melainkan dosa. Bacaan ini diharamkan dalam sholat. Apakah sholat menggunakan bahasa lain selain Al-Quran menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapat dosa? Bacaan yang diharamkan dalam sholat yang justru mendapatkan dosa. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jumah punya jawabannya. Ia mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata Imam Ibnu Hajar dan Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, dan untuk meminta keturunan boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dalam kalimat syahadat. Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Az-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal itu. Karena itu sudah sepatutnya kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat misalnya, membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan buat sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surat An-Nas dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholat.
Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai di surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surat Atih. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.